Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 411. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey York, untuk beberapa alasan, dia sangat ketakutan sehingga kakinya melunak, dan berlutut di tanah. Maafkan aku minta maaf. Aku hanya melakukan apa yang dikatakan Tyler. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yah, aku akan memaafkanmu. Harvey memanggil pelayan dan mengambil segelas anggur. Dia kemudian perlahan menuangkannya ke kepala orang itu. Orang itu bahkan tidak berani menghindarinya. Apa yang terjadi pada Tyler Zane masih sangat jelas. Dia tidak ingin dihancurkan oleh Harvey. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau mati. Tyler berjuang untuk berbicara. Tidak masalah siapa kau. Karena kau tidak mengenalku, itu berarti kau tidak melakukannya dengan baik di lingkaran ini. Kau bahkan tidak dianggap sebagai generasi kedua yang kaya dari keluarga kelas 2. Dan disinilah kau, bersikap sok di depanku. Harvey tersenyum tipis. Dia tidak berbicara omong kosong. Mereka yang telah berpartisipasi dalam pameran barang antik sebelumnya yang diadakan oleh keluarga Naiswell pasti akan mengenalnya. Karena Tyler tidak tahu tentang dia, itu menunjukkan bahwa keluarganya bukan termasuk keluarga kelas 2 di Niumhi. Para wanita yang memandang rendah Harvey sebelumnya semua terpesona setelah mendengar kata-katanya. Dia sangat suka memerintah. Tidak peduli apakah dia membual atau dia memang sangat kuat, mampu mengatakan kalimat seperti itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa orang ini pasti percaya diri. Harvey memang benar. Mereka yang datang ke pesta ini adalah ahli waris dari keluarga kecil yang tidak berpengaruh atau jaminan dari keluarga kelas 1 dan kelas 2 itu. Orang-orang itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan tingkat atas itu. Mereka hanya bisa terlibat dalam pertemuan yang mereka anggap kelas atas untuk memamerkan apa yang disebut lingkaran dan reputasi mereka. Jika Harvey tahu bahwa yang disebut pesta ini sangat rendah, dia bahkan tidak akan repot-repot datang. Jadi, adakah di antara kalian yang masih memiliki masalah denganku? Harvey melirik ke sekeliling tempat itu setelah menyelesaikan 2 potong sampah itu. Kerumunan yang baru saja berteriak-teriak menjadi sunyi pada saat ini. Tidak ada yang berani menatap mata Harvey. Siapa sampah itu sekarang? Mereka. Saat ini, kerumunan di pesta itu terintimidasi oleh aura Harvey saja, dan tidak ada bantahan sama sekali. Ini karena mereka melihat apa yang terjadi pada Tyler. Meskipun mereka tidak tahu siapa Harvey, tidak ada yang mau membela Tyler saat ini. Apalagi Wendy menjadi pemeran utama malam ini. Wendy mewakili York Enterprise. Beraninya pria yang datang entah dari mana ini merusak pesta Wendy. Dia pasti tidak tahu bahwa dia akan menghilang cepat atau lambat. Jadi, ini yang disebut masyarakat kelas atas. Sungguh lelucon. Harvey menggelengkan kepalanya. Itu terlalu rendah. Bahkan Zack Zimmer lebih mampu dari orang-orang itu. Wendy ada di sini. Apa? Nona Sorel ada di sini. Nona Sorel, kau akhirnya di sini. Kamu harus bertanggung jawab atas situasi ini untuk kita. Seseorang membuat masalah di pestamu. Dia mempermalukanmu. Kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Cepat dan beri pelajaran pada orang sombong ini. Orang ini tidak mengerti sama sekali. Kamu adalah perwakilan dari York Enterprise, perusahaan papan atas di seluruh Niumhi. Wendy tetap diam. Mereka yang tidak berani mengatakan sepatah kata pun sebelum mulai mengeluh kepada Wendy begitu mereka melihatnya masuk. Mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka saat ini. Ada beberapa orang yang ingin membuat Wendy terkesan. Mereka semua mengutuk dan menuding Harvey saat ini. Wendy baru saja pulang dari apartemen setelah merias wajahnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia mengadakan pesta seperti itu. Dia tidak pernah berharap hal sebesar itu terjadi. Melihat Tyler yang berjuang di tanah,
dan kemudian pada Harvey yang tidak jauh, wajahnya memucat karena ketakutan. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke arah di mana Harvey berada. Semua orang itu menunjukkan ekspresi arogan di wajah mereka. Lihatlah. Bahkan Nona Sorel pun merasa kesal. Sekarang dia telah maju, pria ini pasti akan menunjukkan warna aslinya. Bab 412. Nona Sorel ada di sini. Mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Ini pertama kalinya Wendy Sorel menyelenggarakan pesta seperti ini. Orang ini membuat kekacauan di sini. Dia pasti sudah mati. Jika bukan karena wanita cantik di sini, aku akan maju dan menembaknya. Menghancurkan reputasi York Enterprise, dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri. Harvey York terdiam. Sekelompok orang yang tidak berani berbicara sebelumnya sekarang bertindak seolah-olah mereka adalah raja, seolah-olah mereka dapat menginjak Harvey dengan kaki mereka pada detik berikutnya. Namun, orang-orang itu, bagaimana mereka bisa memahami suasana hati Wendy saat ini? Dia awalnya ingin CEO datang ke pesta untuk bersantai. Oleh karena itu, mereka dapat mengobrol dan berkomunikasi satu sama lain. Pada akhirnya, sesuatu seperti ini terjadi. Dia tahu bahwa CEO itu rendah hati. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa generasi kedua yang kaya itu akan begitu ceroboh dan berani menyinggung siapapun. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membiarkan CEO pergi langsung ke rumahnya. Sama seperti semua orang sedang menunggu Wendy untuk memberi pelajaran pada Harvey, dia sudah berjalan ke Harvey dengan tangan tergantung di kedua sisi. Keringat dingin muncul di dahinya. CEO, saya minta maaf. Dia tahu bahwa Harvey rendah hati. Dia tidak berani mengungkapkan identitas Harvey. Jadi, apakah ini pesta yang kamu undang untuk aku datangi untuk bersantai? Kata Harvey pelan. Wajah Wendy memucat. CEO, maafkan saya. Saya tidak tahu ini akan terjadi. Kapan kamu menjadi sekretarisku? Mengapa mereka terus memanggilmu sebagai sekretarisku, Nona Sorel? Mengapa aku merasa bahwa kamu cukup berpengaruh? Harvey tersenyum acuh tak acuh. Wendy hampir menangis. CEO, informasi itu tersebar tanpa pandang bulu. Saya baru saja menghadiri beberapa pesta seperti itu sebelumnya. Saya hanya ingin mengundang mereka ke pesta saya sekali. Saya pasti tidak tahu itu akan menjadi seperti ini. Jika pesta yang kamu sebut sangat rendah, jangan gunakan nama perusahaan. Sungguh memalukan. CEO, saya tidak akan melakukannya lagi. Mereka yang awalnya menonton kesenangan dan yang hanya berbicara besar dengan arogan, semua ekspresi mereka membeku seketika pada saat ini dan ketakutan yang luar biasa melonjak di dalam hati mereka. Meskipun mereka agak jauh, mereka tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Meskipun demikian, mereka bisa melihat sikap Wendy di depan Harvey. Wendy Sorel. Itu adalah Wendy Sorel dari York Enterprise, tapi dia merendahkan dirinya di depan Harvey. Orang ini merusak pesta Wendy, tetapi Wendy tidak hanya tidak peduli, tetapi dia juga sepertinya meminta maaf padanya. Siapa orang ini? Mengapa Wendy harus begitu hormat di depannya? Semua orang yang baru saja menyombongkan diri sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Para wanita yang menjadi penggali emas itu sekarang sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya. Jika mereka baru saja mengambil inisiatif, mereka mungkin bisa menikah dengan uang besar kali ini. Kamu tidak perlu mengundangku ke pesta seperti itu di masa depan. Harvey menggelengkan kepalanya. Dan juga, biarkan Yvonne Xavier kembali bekerja mulai besok. Kamu harus kembali dan melakukan pekerjaanmu. Harvey berbalik dan pergi setelah berbicara. Ini bukan salah Wendy. Karenanya, dia tidak punya niat untuk menyalahkannya. Namun, dapat dilihat dari titik ini bahwa Wendy dilahirkan dalam keluarga biasa. Bahkan jika dia menjadi sukses, visi dan koneksinya masih memiliki kekurangan. Mungkin dia bisa digunakan setelah beberapa tahun mengasah. Namun, tidak mungkin menggunakannya untuk saat ini. Wendy mungkin tidak menyangka promosi dan kenaikan gajinya benar-benar hancur karena pesta ini. Dia menjadi abu-abu saat ini.
Wendy berlari mengikuti di belakang Harvey tanpa memperhatikan orang lain di venue. Dia kemudian berkata sambil berjalan. CEO, Anda tidak punya tempat untuk tidur malam ini. Tempatku. Tidak perlu. Harvey menggelengkan kepalanya. Dia masih punya tempat lain yang bisa dia kunjungi. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan tempat, maka dia akan pergi ke tempat Yvonne untuk malam ini. Harvey terdiam melihat mobil listriknya yang rusak yang dikirim terbang ketika dia tiba di tempat parkir. Hanya bisa dikatakan bahwa Tyler juga orang yang kejam. Dia bahkan tidak peduli dengan mobilnya. Lihatlah. Bukankah aku sudah mengingatkanmu sebelumnya? Kau tidak diterima di sini. Kau tidak percaya aku. Sekarang, apakah kau menyesalinya? Pelayan itu berjalan ke sisi Harvey dengan tatapan puas. Dia kemudian melanjutkan. Orang-orang yang datang ke sini kaya. Dia bahkan tidak tahu tentang Porsche-nya yang harganya sekitar ratusan ribu dolar. Kau bukan apa-apa. Bab 413. Harvey York tersenyum dan berkata, "Kau cukup menarik. Kau seorang penggali emas tanpa ketajaman apapun. Aku dengan baik hati memberimu nasihat. Industri ini tidak cocok untukmu. Jika suatu hari kau mendapat masalah dan dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Lagi pula, di mata orang-orang kaya ini, kau bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Aku suka menjadi anjing orang kaya. Itu bukan urusanmu." Pelayan itu tampak menghina. "Ini adalah kesempatan. Apakah kau mengerti? Orang-orang sepertimu bahkan tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Kau layak mendapatkannya." "Ya." Harvey mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, suara mesin mobil bisa terdengar. Kemudian, sebuah Ferrari 448 merah melayang dan berhenti tidak jauh di depan Harvey. Yvonne Xavier, yang duduk di kursi pengemudi, dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan ke Harvey dengan hormat sambil berkata, "CEO, Anda seharusnya menelepon saya lebih cepat jika Anda memiliki masalah." "Tidak apa. Aku akan menginap di tempatmu malam ini." Harvey tersenyum dan masuk ke kursi penumpang. Namun, dia menepuk pundak pelayan itu ketika dia melewatinya. Pelayan itu tercengang. "CEO. Apakah dia seorang CEO?" Meskipun dia tidak tahu perusahaan mana milik Harvey, sekretarisnya datang menjemputnya menggunakan Ferrari yang menyiratkan bahwa dia memang seorang CEO. Yang dimaksud Harvey barusan adalah dia tidak akan mempermasalahkan sikapnya. Kalau tidak, dia akan. Pelayan itu menggigil ketika memikirkan hal ini. Tidak, dia tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi. Saat ini, orang kaya suka menjadi rendah hati. Jika dia mengabaikannya lagi, maka dia tidak akan memiliki kesempatan seperti hari ini. Di pintu masuk ke ruang gawat darurat Rumah Sakit Rakyat Provinsi, Ella Graves tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya meskipun dia mengenakan jas putih. Pada saat ini, dia menatap pria tampan di depannya tanpa daya. "Ella, kamu harus percaya padaku, aku dijebak hari ini." Jensen Carlson tampak tak berdaya pada saat ini. "Ketika aku sedang meneliti proyek ini, seseorang mengatakan kepadaku bahwa itu akan baik-baik saja dan memberiku banyak data dasar mengenai proyek ini. Aku tidak berharap ini menjadi sebuah jebakan. Senior, memberitahuku semua ini tidak berguna sekarang. Aku masih harus bekerja, silakan pergi." Ella berkata dan berbalik untuk berjalan ke ruang gawat darurat. "Ella." Jensen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia kemudian berkata dengan ekspresi suram, "Aku mohon padamu. Tolonglah, kamu memiliki hubungan terbaik dengan dosen. Bisakah kamu membantuku bersyafaat? Selama dosen mau membantuku, aku akan bisa kembali. Kalau tidak, aku kacau. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam pengobatan. Jika aku jatuh karena ini, aku akan kehilangan segalanya. Tolong, hanya kamu yang bisa membantuku sekarang." Jensen tampak menyedihkan dan menyesal. Namun, dia diam-diam mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang tujuannya, yaitu memaksa Harvey kembali ke Bakwood. Itu adalah misinya.
Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Quinton York, dia hanya perlu menyelesaikan tugasnya. Karena dia tidak berhasil dalam misinya dengan proyek tersebut, maka dia sekarang siap menghadapi Harvey menggunakan beberapa cara lain. Bukankah Harvey dekat dengan wanita ini? Dia bisa mematahkan keinginan Harvey selama dia mendapatkan wanita ini di tangannya. Dia bahkan mungkin bisa merasakannya dan mendapatkan keinginannya yang sudah lama dia dambakan melalui proses itu. Jensen sangat senang sehingga dia hampir tertawa ketika memikirkan hal ini. Namun, dia harus terus berakting. Pada saat ini, dia terus menahannya dan berpura-pura tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. "Jangan dorong aku," kata Ella lembut. "Senior, aku tahu bahwa kamu selalu sangat baik kepadaku. Aku juga merasa kasihan padamu. Bagaimana dengan ini? Mari kita tunggu sampai dosen mendingin. Kalau begitu, aku akan membantumu membujuknya, oke?" "Tidak," kata Jensen memohon. "Ella, tolong bantu aku sebelum insiden itu menyebar. Selama dosen mau mengatakan beberapa kata untukku, orang-orang yang hadir malam ini akan bungkam tentang kejadian itu. Ini kesempatan terakhirku. Tolong bantu aku." Jensen berlutut ketika dia mengatakan ini. "Ella, tolong, aku tidak bisa memikirkan cara lain. Aku hanya bisa mengandalkanmu." Bab 414. Bahkan jika sudah larut malam, masih banyak orang di unit gawat darurat. Ella Graves adalah seorang wanita cantik sedangkan Jensen Carlson adalah seorang pria tampan. Mereka berdua adalah pasangan yang menarik perhatian. Pada saat ini, Jensen berlutut di tanah, yang menarik perhatian banyak orang. Ella tidak punya cara lain selain menghela nafas melihat banyak orang datang untuk menonton kesenangan. "Senior, bangun. Aku akan pergi menemui dosen bersamamu sekarang. Aku akan bersyafaat untukmu. Namun, aku tidak tahu apakah dosen akan menyetujuinya." Jensen mengangguk cepat. "Kita akan berhasil selama kamu bersedia membantuku. Lagi pula, dosen sangat mencintaimu." Setelah menyerahkan urusan gawat darurat, Ella berganti pakaian santai sebelum masuk ke mobil Jensen. Di dalam mobil, Ella sedikit lelah dan linglung. Setengah jam kemudian, di sebuah villa di pinggiran kota, Ella masuk dan melihat debu di tanah. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Senior, apakah kamu salah tempat? Apakah dosennya tinggal di sini?" Klik. Jensen berbalik dan mengunci pintu villa. Dia kemudian menemukan sofa dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Junior tersayang, kamu masih naif seperti sebelumnya. Gregory Clarke selalu mendambakan kemakmuran dan kekayaan. Bagaimana dia akan tinggal di tempat terpencil ini? Ini bukan karakternya. Kamu." Ekspresi Ella berubah. Dia kemudian berbalik untuk membuka pintu. Pintu mengeluarkan suara klik, tetapi bagaimanapun juga pintu itu tidak bisa dibuka. Pintu dikunci dari luar. Yah, hematlah energi. Jensen membuang kunci di tangannya. "Aku sudah mengunci pintu dan jendela. Tanpa kunci ini, kamu tidak bisa pergi kemanapun." Ella menatap Jensen dengan waspada. Dia dengan cepat meraih sapu di sudut dan meletakkannya di depan dadanya. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Aku akan memanggil polisi. Apalagi, kamu masih muda dan menjanjikan. Masa depanmu cerah dan tak terbatas. Jangan lakukan hal-hal yang akan merusak masa depanmu." Diam. Jensen menjadi gila ketika dia mendengar kata masa depan. "Menghancurkan masa depanku. Biarkan aku memberitahumu, masa depan Ki sudah lama berlalu. Aku telah merencanakan dengan matang selama 5 tahun. Aku berencana mengumumkan hasil penelitian ini setelah senior Oscar Armstrong meninggal. Dalam rencanaku, tidak ada yang bisa melihat kekuranganku. Tetapi hari ini, aku dipaksa untuk melaksanakan rencana yang telah aku persiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, orang itu melihat kekurangannya. Lampu. Sekarang keluarga Carlson pasti akan jatuh, bagaimana rubah tua bertanduk timah itu akan membantuku? Tidak mungkin," kata Jensen sinis. "Yah, ada cahaya di ujung terowongan. Aku punya tugas lain malam ini."
Selama tugas selesai, keluarga Carlson akan tetap menjadi keluarga Carlson. Ella, aku pasti punya perasaan padamu. Aku tidak ingin memaksamu. Jika kamu memberiku teleponmu dengan patuh, aku tidak akan menyakitimu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Jensen mencibir, berdiri, dan berjalan menuju tempat Ella berada. Jangan mendekat. Atau aku akan memanggil polisi. Ella tampak waspada. Bab 415. Di villa, Ella Graves mencoba yang terbaik untuk melawan Jensen Carlson. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis. Dia tidak memiliki banyak kekuatan. Ponselnya direbut oleh Jensen setelah beberapa saat. Untungnya, pikiran Jensen sebagian besar tertuju pada Harvey York saat ini. Karenanya, dia tidak menyentuhnya untuk saat ini. Setelah membuka kunci ponsel, Jensen mengambil foto Ella menggunakan kamera ponsel. Dia kemudian menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan ke Harvey. Ella bersamaku. Datang sendiri. Kalau tidak, dia harus mati. Setelah itu, Jensen mengirim lokasi ke Harvey. Dia kemudian menemukan tongkat baseball, duduk di sofa, dan mulai terkesiap. Rencananya sangat sederhana. Dia hanya ingin menggunakan Ella sebagai sandera dan memaksa Harvey untuk mematuhi perintahnya untuk membawanya kembali ke ibu kota provinsi. Pekerjaannya selesai selama dia membawa Harvey ke Quinton York. Kemudian, dia bisa terus menikmati kemuliaan dan kekayaannya. Di apartemen Yvonne Xavier, Harvey baru saja selesai mandi dan bersiap untuk berbaring. Namun, layar ponsel kembali menyala. Harvey terdiam melihat ponselnya. Apa yang Ella lakukan di tengah malam? Mengapa dia mengirim pesan lelucon semacam ini padanya? Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa Ella bukanlah orang seperti itu. Dari isi pesan tersebut, seharusnya Ella disandera. Harvey berpikir sebentar dan menelepon Departemen Darurat Rakyat Provinsi dengan cepat tiba di lokasi yang disebutkan di telepon. Harvey agak terdiam melihat villa di depannya karena jelas dalam keadaan bobrok. Dia tidak tahu apakah Ella terlalu polos atau Jensen terlalu menipu. Bagaimana mungkin dia masih mengikuti Jensen pergi ke tempat seperti ini yang sepertinya tidak benar. Harvey berjalan langsung ke gerbang villa dan menendangnya setelah memarkir mobilnya. Dia kemudian berkata dengan dingin. Jensen, tidakkah kau membiarkan aku datang? Aku di sini. Biarkan Ella pergi. Jika kau marah padaku, keluarkan saja padaku. Di dalam ruangan, Ella, yang meringkuk di sudut dengan wajah waspada, merasakan kehangatan di hatinya dan tanpa sadar ingin bergegas. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku belum berbicara. Kau sangat ingin bertemu dengannya. Mungkinkah sampah di luar ini adalah kekasihmu? Jensen, yang awalnya duduk di sofa, berdiri dengan ekspresi mengejek dan menatap Harvey melalui jendela. Jensen, kau benar-benar bajingan. Kau menjadi sangat marah hanya karena aku mengungkapkan kebohonganmu di seminar medis dan bahkan melampiaskannya pada seorang wanita. Tampaknya tidak hanya ada masalah dengan etika medismu, tetapi juga karaktermu. Harvey berkata dengan dingin di luar jendela. Aku merasa mual melihatmu sebagai seseorang, apalagi kau sebagai dokter. Diam. Apakah aku mengizinkanmu untuk bicara? Jensen berkata dengan dingin. Jika kau tidak ingin aku membunuh wanita itu, patuhi dan borgol dirimu sendiri. Jensen melemparkan borgol yang didapatnya dari tempat lain, keluar jendela setelah berbicara. Harvey mendengus dan memborgol dirinya sendiri. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa? Apakah kau berani membuka pintu sekarang? Jensen, apa kau begitu takut padaku? Atau kau pengecut?